Pasca polisi menggerebek pesta penyuka sesama jenis berkedok pentas atau kontes The Big Star di sebuah villa di kawasan Puncak Bogor pada Ahad dini hari 22 Juni kemarin, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor langsung melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para peserta tersebut. Sebagian diantaranya dinyatakan reaktif HIV dan sifilis. Dari 75 orang yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagian dinyatakan reaktif HIV dan sifilis sebanyak 30 orang dan non-reaktif atau clear sebanyak 45 orang. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusya Mediawati pada hari Rabu 25 Juni 2025. Mengapa pesta sesama jenis menjadi klaster penularan HIV dan sifilis yang signifikan? Apa peran media sosial dalam menyebarkan gaya hidup menyimpang ini di kalangan remaja, dan mengapa negara belum mampu menindak tegas aktivitas seksual menyimpang yang meresahkan publik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi Bung Iwan, kegiatan atau aktivitas kemungkaran ini, dan kali ini polisi menggerebek sebuah pesta bertajuk Family Gathering di kawasan Megamendung Puncak Bogor, Jawa Barat. Menurut Anda, sejauh mana bahaya cara tersebut, apalagi ini berbalut family gathering, dan sejauh mana tren penyebaran HIV/AIDS dan IMS atau infeksi menular seksual dikaitkan dengan statistik dan dengan aktivitas seksual sesama jenis di Indonesia, Bung? Baik, Bung Anggi juga pemirsa kabar petang semua. Eh, Sampai hari ini memang penularan HIV/AIDS juga penyakit kelamin, tapi khususnya HIV/AIDS itu memang klaster paling tinggi adalah di kalangan gay, ya, kalangan penyuka sesama jenis. Jadi hubungan sesama jenis ini dibandingkan dengan penularan lewat narkoba itu masih jauh lebih tinggi penularan HIV/AIDS lewat penularan tadi hubungan sesama jenis. Dari sini kita bisa melihat bahwa persoalan penularan HIV/AIDS ini tidak bisa lepas dari penyimpangan perilaku seksual dan seks bebas di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga aktivitas seperti ini yang memang kelihatannya sulit untuk dideteksi ya kalau tidak ada laporan dari warga ya itu memang kelihatan cukup tinggi. Kalau kita perhatikan di media sosial banyak sekali grup-grup atau juga akun-akun yang mereka menawarkan hubungan sesama jenis. Yang ini kan sulit untuk dideteksi ya oleh aparat. Walaupun bila memang ada keinginan kuat sebetulnya itu bisa dicegah. Tapi karena lihat kondisi hari ini di mana jejaring untuk kemudian bisa mengamankan orang-orang seperti ini atau perilaku hubungan seks sesama jenis ini minim dilakukan, maka saya melihat angkanya bisa jadi sangat tinggi. Jadi apa yang ditemukan atau dibubarkan oleh aparat keamanan, oleh pemerintah di kawasan Puncak itu hanya satu dari sekian saja. Ya ini yang ya tanda kutip ya, yang memang kemudian mungkin ceroboh atau kata anak muda sialnya kena sial itu mereka kemudian terbongkar. Karena sudah beberapa kali ya kita bisa membaca di berita juga nonton di media massa online bagaimana aparat itu menggerebek pesta hubungan sesama jenis ya. Nah, sehingga ini memang ancaman sangat serius untuk penularan HIV/AIDS dan bukan hanya untuk mereka yang homoseksual, tapi heteroseksual, seksual. Karena mau apa? Ada sebagian dari eh, pelaku ini mereka ternyata merupakan aktivitasnya tinggi di biseksual. Mereka dengan yang sesama jenis juga dengan yang beda jenis kelamin. Misalnya ada seorang suami yang dia juga ternyata punya pasangan sesama jenis dan dia juga punya istri kan. Sehingga kemudian jaringan penularan HIV/AIDS ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan apa yang kemudian diketahui di laporan dinas kesehatan ataupun dinas terkait. Maka dari 30 yang dinyatakan reaktif itu mesti dan saya bukan lagi mesti tapi harus wajib untuk ditelusuri siapa saja kemudian mitra mereka, pasangan mereka. Untuk apa? Untuk kemudian mengisolir mengisolir kemungkinan besar terjadinya penularan HIV/AIDS itu di teman lingkungan mereka atau juga tengah keluarga mereka. Kita sangat kasihan karena banyak laporan istri ataupun juga anak-anak ya
pasangan yang dari pernikahan sah, mereka kemudian akhirnya terinfeksi HIV/AIDS termasuk sifilis dari pasangan mereka, dari suami mereka atau juga mungkin istri mereka yang ternyata suka melakukan hubungan sesama jenis ataupun hubungan perzinahan, Bu Anggi. Lantas, menurut Anda bagaimana korelasi antara eksistensi media sosial dalam mempromosikan gaya hidup bebas dan merekrut para member atau anggota dengan peningkatan aktivitas sesama jenis? Mengingat kita juga tahu bersama banyak influencer yang terlihat laki-laki tapi seperti perempuan dan sebaliknya, Bung. Iya, jadi Bung Anggi memang di hari ini ya, ketika media sosial itu sudah merambah ke berbagai macam kalangan sampai ke pedesaan, ya, akhirnya ini menjadi sebuah bencana. Walaupun sebetulnya teknologi informasi termasuk media sosial kan itu ada manfaatnya. Jadi memang ini pisau bermata dua. Yang celakanya hari ini kemudian ternyata juga dimanfaatkan oleh kalangan penyimpangan perilaku seksual dan juga mereka yang menggemari kehidupan seks bebas ini untuk kemudian mereka mencari mitra, mencari partner, atau mereka menjual diri sebagai seorang ya pelacur ya di media sosial untuk baik itu kalangan sesama jenis ataupun yang normal, maksudnya yang heteroseksual seperti itu. Nah, ini harusnya tugas Badan Cyber Nasional ya. Polisi itu harusnya kemudian menangani hal seperti ini. Jadi jangan cuman misalnya nge-ban ya, maksudnya melarang, mematikan akun orang-orang yang melakukan oposisi pada pemerintah, tapi mestinya akun-akun seperti ini dengan cepat, dengan sigap harusnya kemudian bukan cuman di-ban, tapi harus dilacak siapa pemilik akunnya, di mana aktivitasnya. Kalau mereka ternyata terlibat dalam jaringan perilaku hubungan seks sesama jenis itu, maka harus dilacak juga kemudian bagaimana riwayat kesehatannya, kemudian siapa saja partnernya seperti itu, termasuk juga yang heteroseksual itu pun juga harus ditelusuri. Kalau kita memang serius ingin satu mencegah perilaku seks menyimpang dan juga perzinahan, dan yang kedua ingin kemudian mencegah bencana besar yang terjadi akibat perilaku seperti ini. Karena kalau itu terjadi, Bu Anggi ya, dampak sosialnya itu sangat besar sekali. Kerusakan keluarga, ya, kemudian juga nanti bisa memusnahkan generasi, karena nanti banyak bayi-bayi itu yang mereka sudah terinfeksi yang namanya HIV/AIDS lewat ibunya, ibunya dari suaminya misalnya ya, atau juga ada para ibu yang ketika hamil terkena sifilis seperti itu, atau bisa kena pada anaknya. Jadi ini bisa semacam kemudian memutus generasi kalau dibiarkan terus bergulir perilaku seks yang menyimpang sesama jenis termasuk juga seks bebas. Nah, harusnya pemerintah punya concern dong. Pemerintah juga punya kepedulian. Cuman sampai hari ini kalau kita melihat hanya sekedar laporan, temuan-temuan dari Kemenkes, kemudian temuan dari lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan data perilaku seksual menyimpang begini, jumlahnya sekian, angka penuh sebelumnya. Tapi kemudian apa actionnya untuk melakukan preventif dan juga kuratif? Hampir-hampir kita nggak merasakan, nggak melihat masyarakat ini kemudian ada tindakan yang nyata untuk melakukan pencegahan perilaku seks menyimpang ini juga seks bebas dan untuk mencegah bencana besar yaitu penularan penyakit kelamin seksual dengan skala yang masif, Bung Anggi. Nah, ini kita sayangkan harusnya bisa diselesaikan dengan segera. Minimal itu kemudian diminimalisir, bisa kemudian ditekan, jangan sampai kemudian ada ruang gerak yang terlalu bebas bagi mereka di dalam mengekspresikan perilaku seksual yang menyimpangnya, Bu Anggi. Apakah yang tadi Anda paparkan tersebut karena sistem demokrasi dan liberalisme yang berlaku di tanah air justru menyuburkan perilaku kaum Sodom ini? Atas nama kebebasan dan HAM, warga diberikan kebebasan orientasi seksual yang tadi juga telah Anda paparkan, termasuk menjadi gay atau lesbian. Lantas bagaimana langkah efektif kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran aktivitas seksual menyimpang ini, Bung? Iya, Indonesia ini memang ambigu ya. Satu sisi mereka eh, tidak mau Hmm. mengakui keberadaan kaum perilaku seksual menyimpang ini ya. Tetapi sisi lain itu kemudian sangat toleran. Jadi kalau kita lihat penangkapan atau penggrebekan-penggrebekan seperti itu, apakah dilanjutkan dengan penangkapan, pemidanaan? Kan enggak begitu. Kecuali kalau ada unsur paksaan, pemerkosaan, baru itu bisa nanti dipidanakan. Tapi kalau enggak, itu kan ya enggak ada begitu.
Jadi pemerintah ini kemudian para pejabatnya mereka menyatakan bahwa kita tidak mengakui keberadaan para perilaku seperti itu, tapi sisi lain hukum sangat toleran pada mereka. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terulang lagi begitu kan. Dan ini kan sifatnya pesta ya, jika kemudian mengundang perhatian, kemudian wajarlah dibubarkan. Nah, gimana kalau yang kemudian sifatnya adalah couple, yang pasangan begitu kan ya? Yang tidak berupa pesta. Itu kan banyak seperti demikian. Itu bisa ditemukan mudah jejaringnya di media sosial ya. Nah, kita ini memang ambigu. Maka hal seperti ini nggak bisa dicegah dengan budaya liberalisme yang ada sekarang di tanah air. Yang kita harus jujur mengakui bahwa Indonesia ini walaupun mayoritasnya Muslim, tapi nilai budayanya itu adalah liberalisme, kebebasan, dan itu sudah terlihat di KUHP yang terbaru ya, yang nanti akan diberlakukan juga di Undang-Undang Perlindungan terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual, itu kan hanya dikatakan kalau itu ada unsur paksaan, korban tidak menerima, baru nanti itu termasuk kategori pelanggaran. Tapi kalau kemudian consent, suka sama suka, itu nggak bisa kemudian dipidanakan, nggak bisa kemudian dijadikan sebagai sebuah dianggap tindak kejahatan. Inilah ambigunya negeri kita ya. Dan kenapa? Karena memang Indonesia ini negeri yang sekuler dan juga liberal sehingga memang ini tunggu saja nanti kalau yang akan begini terus maka eskalasi atau peningkatan jumlah perilaku seksual menyimpang dan juga kemudian penularan penyakit kelamin menular seksual ini HIV, AIDS, sifilis ataupun lainnya itu mengalami peningkatan atau akan eskalasinya itu akan semakin tinggi karena biasanya temuan ini kan hanya dilihat sebagai puncak gunung es saja sebetulnya Bung Anggi. Baik, jasa kalau Bung Iwan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi perhatian juga bagi kita bersama, bukan hanya orang tua, sekolah, maupun ini menjadi tugas penting bagi negara untuk memberangus penyakit yang menular dan sangat meresahkan ini. Jasa kalau sekali lagi Bung Iwan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.